Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas nikmat serta karunia-Nya kita bisa melaksanakan ujian dengan semester mata kuliah inovasi dan perancangan produk. Yang terhormat Bapak Budian Mariadi, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah inovasi dan perancangan produk. Pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan mengenai inovasi dari produk kami, yaitu 3 Packaging Pro, di mana alat kami itu dilatar belakangi oleh usaha-usaha di bidang UMKM yang menjalankan bisnis di bidang packaging atau pengemasan seperti makanan keripik atau kue kering dan lain sebagainya. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dika Arya Pratama. Saya Rizky Febri Syarifin. Saya Muhammad Afarifki. Saya Lutfan Muhammad Zaini. Baik, karena kita sudah memperkenalkan diri kita masing-masing, maka kita akan masuk ke dalam inti bagian dari presentasi kami. Baik, pada slide yang akan saya jelaskan, ini mendeskripsikan mengenai model identifikasi pengguna, di mana 3 Packaging Pro ini adalah alat pengemasan 3-in-1 yang menggunakan stapler 3 arah, kemudian label yang menggunakan roller, kemudian yang terakhir itu ada cutter dalam satu perangkat praktis, di mana ini untuk mempercepat dan menerapkan proses pengemasan UMKM. Kemudian diidentifikasi penggunanya ini adalah pelaku UMKM makanan, yang dimana ini berfokus kepada pengemasan. Nah, sekilas cara kerjanya mungkin nanti akan ditambahkan video, di mana nanti mungkin penonton-penonton bisa atau audiens bisa memperhatikan cara kerja dari item utama ini adalah stapler. Nah, penggunaannya ini cukup simpel, di mana alat itu nantinya bisa stapler, kemudian memotong dan menempelkan label secara bersamaan. Seperti itu. Ini juga mungkin nanti akan berimpact kepada waktu efisiensi kinerja orang tersebut dalam pengemasan makanannya. Baik, jika tadi sudah dijelaskan mengenai sedikitnya apa itu alat 3 Packaging Pro, nah pada kali ini di bersamai video stapler 3 arah, saya akan menjelaskan atau mungkin saya akan menampilkan stapler 3 arah ini kepada para audiens, di mana mungkin beberapa audiens tidak begitu paham mengenai maksud dari stapler 3 arah ini. Nah, bisa dikatakan stapler 3 arah ini bisa berputar 360 derajat. Fungsinya apa? Agar ketika mungkin nanti salah satu dari sudut staplernya rusak, ini bisa dipakai dua sudut yang lain seperti itu. Nah, mungkin dalam beberapa kemasan juga ini bisa menjadi inovasi agar mempercepat proses packing pada makanan tersebut seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada tabel atau gambar dari MPTNet-nya. Di sini ada poin, yaitu di mana apa yang dipikirkan dan dirasakan. Yang poin pertama itu adalah mereka ingin percepatan proses produksi karena UMKM sering bekerja sendiri. Yang kedua, alat pengemasan ideal harus praktis dan tidak ribet, juga mengurangi langkah kerja. Selanjutnya ada mereka memikirkan aspek keamanan, kekokohan, dan kenyamanan pengguna jangka panjang. Selanjutnya di sini ada poin her atau apa yang mereka dengarkan. Yang poin pertama adalah pakai banyak alat itu ribet dan makan waktu. Yang kedua, label gampang kusut kalau manual. Yang ketiga, stapler suka miring, hasilnya jelek. Yang keempat, sekarang UMKM dituntut kemasan lebih rapi biar laku. Dan yang terakhir, alat pengemasan modern bisa bikin kerja itu lebih cepat. Selanjutnya ada say and do atau apa yang mereka katakan dan mereka lakukan. Yang pertama itu ada praktis, dan juga lebih cepat dan mudah. Tidak perlu ganti-ganti alat, hemat waktu pengemasan, hasil kemasannya lebih rapi dan juga seragam, menghemat ruang di meja kerja, dan juga mempermudah pekerjaan dengan satu alat. Selanjutnya ada apa yang mereka lihat atau yang pertama itu banyak alat berserakan atau stapler terpisah, cutter, roll, label. Terus selanjutnya proses kerja jadi lambat karena harus bolak-balik ganti alat. Selanjutnya ada kemasan sering tidak seragam karena kesalahan manual. Dan yang terakhir meja kerja yang sempit sehingga butuh alat yang menghematkan ruang itu sendiri. Selanjutnya di sini ada pace dan gain-nya. Yang pertama ada gain-nya terlebih dahulu. Yang pertama, proses pengemasan jadi lebih cepat, efisien, dan tidak ribet, memberikan rasa puas karena proses kerjanya lancar, bisa meningkatkan kapasitas produksi karena prosesnya lebih cepat, dan juga yang terakhir ingin alat itu lebih ringan, ergonomis, premium, dan memiliki varian warna yang menarik. Selanjutnya ada pain-nya. Poin pertama adalah harus menggunakan banyak alat terpisah seperti stapler, cutter, label, dan memperlambat kerja. Selanjutnya yang kedua ada label sering kusut atau tidak rapi, harus diperbaiki dengan ulang. Yang terakhir ada stapler tidak kuat atau miring, membuat hasil kemasan tidak konsisten. Selanjutnya ada peta pembahasan. Yang pertama ada analisis data VOC plan, yaitu berisi rangkuman, jawaban, dan responden terkait pengalaman pengemasan, kebutuhan alat, tingkat kepuasan, serta minatnya terhadap produk 3 Packaging Pro. Selanjutnya ada model Kano CLS CTQ, dan ketiga ada hasil questionnaire. Yang keempat ada House of Quality atau HOQ, yaitu berisi penjabaran proses penerjemahan kebutuhan pengguna ke dalam spesifikasi tekanan menggunakan metode House of Quality sebagai dasar perancangan produk. Dan selanjutnya ada olah data
yang berisi penjelasan mengenai metode pengolahan data dari kuesioner dan wawancara penggunaan untuk memperoleh gambaran kebutuhan dan persyaratan dalam proses pengemasan. Dan yang terakhir ada hasil olah data, menjelaskan output dari proses pengolahan data berupa temuan kebutuhan penggunaan pada masalah yang muncul dan insight penting untuk pengembangan produk. Oke, pada slide berikutnya, yang tahap pertama itu adalah VOC plan, di mana ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dari pelaku UMKM yang menggunakan kemasan atau makanan yang nantinya di packing menggunakan plastik. Nah, metode ini menggunakan pengumpulan data melalui tahap wawancara. Kemudian pertanyaan wawancaranya, yang pertama, apa kendala saat mengemas produk snack? Yang kedua, bagaimana cara menempelkan label dan memotong plastik saat ini? Kemudian yang ketiga, ini fitur apa sih yang paling dibutuhkan agar proses lebih cepat dan rapi? Nah, data pendukungnya adalah efektivitas waktu pengemasan. Kemudian pada tahap 2, di sini ada pengumpulan dan analisis data VOC. Nah, ini fungsinya untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna dari pelaku UMKM yang menggunakan kemasan makanan atau packaging plastik. Nah, di sini ada 3 kolom. Yang pertama itu ada kutipan pengguna, kemudian catatan di lapangan itu seperti apa. Nah, lalu kita identifikasi kebutuhannya itu apa. Nah, yang pertama itu, kalau semua alatnya tuh kayaknya lebih praktis dan lebih cepat. Nah, catatan di lapangannya adalah proses pengemasan saat ini butuh alat berbeda, stapler, label, kemudian cutter. Nah, identifikasi kebutuhannya itu diperlukan alat yang multifungsi agar efisiensi dalam tahap pengerjaannya. Kemudian beberapa kutipan yang berikutnya itu adalah praktis plastik kemasan sering kepanjangan, mesti dipotong dahulu. Nah, dalam catatannya lapangannya adalah pengguna memotong plastik pakai gunting atau cutter terpisah sebelum di stapler. Nah, identifikasi kebutuhannya adalah butuh cutter yang terintegrasi dalam si stapler ini. Nah, kemudian kutipan pengguna yang berikutnya itu adalah nempelin stiker atau label itu cukup ribet, apalagi kalau kemasannya lumayan banyak. Nah, dari hasil catatan lapangannya didapati label ini ditempel manual. Nah, sering kali kusut atau mungkin berantakan hasilnya. Nah, identifikasi kebutuhannya perlu dalam stapler 3-in-1 ini ada fitur stiker yang menggunakan roller. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap 3. Tahap 3 yaitu berisikan pengelompokan dan sintaksis. Nah, di sini terdapat 3 kolom. Yang pertama ada kelompok kebutuhan, dan di dalam kelompok kebutuhan ini terdapat beberapa poin. Yang pertama ada efisiensi waktu, yang kedua ada fleksibilitas penggunaan, kerapian dan estetika, kenyamanan pengguna, keamanan pemakaian, dan kemudahan pemeliharaan. Nah, di masing-masing poin tersebut memiliki deskripsi. Yang pertama ada efisiensi waktu, yang dimaksud yaitu proses pengemasan lebih cepat karena 3 fungsi, yaitu stapler, label, cutter digabung dalam satu alat dengan memiliki kategori fungsional. Lalu yang kedua ada fleksibilitas penggunaan, yang dimaksud yaitu stapler dapat menjangkau dari 3 arah berbeda, cocok untuk berbagai ukuran dan bentuk kemasan. Nah, itu juga termasuk ke dalam kategori fungsional. Yang ketiga ada kerapihan dan estetika, yang maksudnya yaitu hasil stapler dan label rapi, kemasan terlihat lebih profesional. Kategori tersebut yaitu termasuk kategori emosional karena sesuai pandangan para customer, kemasan akan terlihat lebih profesional. Lalu yang keempat ada kenyamanan pengguna, yang dimaksudnya yaitu desain alat ringan, ergonomis, dan tidak membuat tangan cepat lelah saat digunakan. Nah, kategori yang saya sebut tadi yaitu kategori safety keselamatan atau ergonomis karena tidak membuat tangan cepat lelah. Lalu untuk keamanan pemakaian, maksudnya yaitu bisa memotong memiliki pelindung ujung otomatis aman dari luka kerja. Nah, kategori yang saya sebut itu termasuk kategori safety karena menghindari luka. Lalu yang terakhir ada kemudahan pemeliharaan, yang maksudnya komponen seperti pisau dan gulungan label mudah jika dirusak. Nah, kategori yang saya sebut barusan itu termasuk maintenance. Lalu yang keempat, tahap 4 yaitu ada model Kano atau prioritas kebutuhan. Nah, di sini tuh ada beberapa fitur. Yang pertama ada fungsi stapler 3 arah. Fungsi stapler 3 arah yaitu termasuk kategori performance karena fleksibilitas arah stapler perlu ditingkatkan, desain kepala bisa berputar. Lalu fitur yang kedua ada tempat label gulungan otomatis. Implikasi desainnya yaitu fitur ini menjadi nilai tambah yang memudahkan dan menarik para pengguna UMKM. Nah, termasuk kategori interaktif karena menarik para pengguna untuk memiliki alat ini. Lalu yang ketiga ada kata terintegrasi dengan pelindung aman. Nah, kategori yang saya sebut ini yaitu must be, keharusan karena harus ada keamanan yang wajib terjamin agar alat tidak beresiko mulai melukai pengguna. Lalu yang keempat ada desain ergonomis dan ringan. Berat alat juga perlu dijaga kurang lebih dari 500 gram untuk meningkatkan kenyamanan kerja. Nah, termasuk kategori performance karena terlihat dari bentuknya. Lalu yang terakhir ada desain ringan.
termasuk kategori excitement karena fitur pemilih utama dari alat biasa memberikan delight bagi pengguna. Jadi pengguna yang menggunakan yang menggunakan alat ini akan memberi kesenangan. Selanjutnya di sini ada tahap 5, formulasi customer requirement statement. Tujuannya itu untuk menuliskan setiap kebutuhan dalam bentuk kalimat deskriptif. Yang pertama itu pengguna ingin alat yang dapat men-staples dari berbagai arah tanpa perlu memutar kemasan. Yang kedua, pengguna ingin slot stiker yang mudah digulung dan tidak kusut. Yang ketiga, pengguna ingin memotong plastik yang aman dan presisi. Yang keempat, pengguna berharap alatnya itu ringan, mudah dibawa, dan tidak makan tempat. Yang terakhir, pengguna berharap alatnya memiliki desain yang menarik dan juga efisien. Selanjutnya ada tahap 6, translasi ke critical to quantity atau CTQ3 menggunakan pendekatan pohon CTQ. Yang pertama, driver 1, kekuatan tekanan staples harusnya itu kurang lebih dari sama dengan 20 Newton. Untuk driver 2, kelancaran gulungan torsi putarnya itu kurang dari 0,3 Newton per meter. Yang untuk driver 3, keamanan dan ketajaman, panjang pisau kurang dari 2 cm, juga memiliki pelindung ujung. Yang keempat, berat dan ergonomi, berat totalnya kurang dari sama dengan 500 gram. Dan untuk yang driver 5, dimensi dan bentuk, panjangnya kurang dari 20 cm, dan juga desain pegangannya itu dibuat melengkung. Selanjutnya ada tahap 7, formulasi spesifikasi CTI, yaitu table translasi POC atau CTI. Yang pertama ada place of customer, yaitu kalau semua alat nyatu kayaknya lebih praktis dan lebih cepat. Kedua ada plastik kemasan sering kepanjangan, mesti dipotong dulu. Selanjutnya kalau nyata plus suka kurang menjangkau plastik yang kurang lebar. Dan selanjutnya ada nempelin stiker label cukup ribet, apalagi kalau kemasannya banyak. Yang kedua ada kebutuhan teknis. Yang pertama ada alat memiliki 3 fungsi 3-in-1, staples, label, dan cutter dalam satu desain terintegrasi. Yang kedua ada pisau pemotong atau cutter terpasang dalam alat dan mudah digunakan. Selanjutnya, mekanisme stapler dapat digunakan dari 3 arah berbeda untuk berbagi ukuran kemasan. Yang terakhir ada tempat label gulungan roller berjalan lancar tanpa macet dan mudah ditarik. Yang ketiga ada CTQ parameter. Yang pertama ada waktu pengemasan per unit atau detik. Kedua ada panjang pisau terbuka per sentimeter. Yang ketiga susut jepit, derajat, dan tekanan staples. Yang terakhir ada torsi putaran gulungan atau Newton-meter. Yang keempat ada target dan toleransi. Yang pertama ada kurang lebih dari 15 detik atau 2 detik. Yang kedua ada 2 cm. Ketiga sudut 0 derajat sampai 120 atau tekanan 20 Newton atau 2 Newton. Yang terakhir ada kurang lebih 0,3 Newton meter. Yang terakhir ada metode ukur atau definisi operasional. Yang pertama ada uji coba langsung 10 kemasan, hitung rata-rata waktu pengemasan. Kedua ada ukur panjang pisau terbuka dan uji kemampuan potong pada plastik kemasan. Yang ketiga uji arah traveling pada berbagai posisi, ukur gaya, tekan, dan cross gauge. Yang terakhir ada ukuran hambatan rotasi menggunakan torsu meter atau uji coba manual. Oke, pada slide berikutnya kami telah menyebar kuesioner, di mana kuesioner ini kami targetkan pengisiannya itu kepada para pelaku UMKM di bidang pengemasan atau packaging. Nah, kami melampirkan beberapa pertanyaan di mana pada kuesioner ini salah satunya ini ada rata jenis usaha. Pada 51 responden didapatkan paling besar persenan itu ada di pengusaha keripik. Ini ada di 9,8%. Kemudian pada selanjutnya ini ada diagram seberapa paham si pengisi kuesioner ini dengan fungsi dari alat Keripik Packaging Pro. Nah, di sini tertera pertanyaan, apakah Anda memahami fungsi dari produk gabungan stapler, label, kemudian cutter ini? Nah, 88,7% ini beranggapan bahwa mereka paham dengan cara kerja dari produk yang kami buat. Selanjutnya, ini ada alat apa saja sih yang Anda gunakan untuk pengemasan saat ini. Jadi pertanyaan ini difokuskan kepada pengisi kuesioner, di mana mereka menjawab alat yang biasa mereka gunakan untuk pengemasan ini apa saja. Nah, di sini mereka paling banyak menggunakan stapler, ada 49% mereka menggunakan stapler. Kemudian yang paling sering dipakai kedua itu ada stiker label, ada di 33,3%. Next.
Nah, ini ada kendala dalam pengemasan, di mana apakah Anda mengalami kendala berikut, di mana beberapa kendalanya di sini paling banyak adalah kerja jadi lama karena banyak alat yang terpisah. Nah, kemudian beberapa kendala lagi itu ada labelnya sering kusut, karena itu labelnya tidak satu terintegrasi dengan alat si stapler ini. Kemudian hal lainnya ini staplernya kadang itu tidak kuat atau bahkan miring. Nah, di sini peran pentingnya dalam stapler 3 arah ini, supaya ketika nanti mungkin ada salah satu bagian stapler yang rusak atau miring, jadi masih ada 2 sudut stapler lagi yang bisa dipakai seperti itu. Next. Nah, di sini ada hasil kuesioner yang dimana ini fitur-fitur yang mereka butuhkan di dalam inovasi yang akan kami kembangkan ke depannya. Nah, besar jawaban dari mereka ini menginginkan fitur ini adalah fitur yang alatnya itu untuk semua fungsi. Artinya mereka membutuhkan 3 fitur ini dalam satu alat. Yang pertama itu ada cutter, kemudian label menggunakan roller. Yang terakhir ini adalah cutter. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan dari inovasi kami juga terkait dengan fitur itu adalah staplernya fleksibel, bisa dari banyak arah. Nah, urgensi dari lainnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu ketika nanti mungkin ada salah satu sudut stapler yang rusak, ini bisa menggunakan sudut stapler yang 2 lagi, karena lagi-lagi ini ada 3 arah seperti itu. Mungkin kalau memang belum cukup paham mengenai 3 arah ini, bisa disimak lagi di menit sebelumnya yang telah menjelaskan bagaimana alat ini berfungsi seperti itu. Kemudian saran dan tambahan untuk produk yang kami kembangkan dari 51 responden ini, yang paling banyak ini itu adalah desain yang ringan dan ergonomis supaya mudah digunakan meski dalam waktu lama, dan bisa ditambahkan juga fitur pengatur ukuran untuk menyesuaikan berbagai jenis kemasan. Nah, hal lainnya lagi mungkin terkait dengan warna, bentuk, atau mungkin ada logo, mungkin itu bisa kami kembangkan kemudian setelah kami memikirkan bagaimana alat ini berfungsi dengan ergonomis seperti itu. Nah, lalu ada juga yang beranggapan saya sedikit kesal ketika sulit untuk membuka plastik untuk mengemas. Mungkin alat untuk alat ini lebih mudah membuka plastik dan bisa diterapkan di alat ini. Nah, pada saat ini kami hanya fokus terhadap 3 fungsi saja, yaitu stapler yang artinya ini mengunci kemasan, kemudian memberi label, kemudian memotong kemasan. Belum ada fitur untuk membuka kemasannya kembali. Nah, kemudian ada juga yang beranggapan alatnya dibuat agar tidak susah digunakan dan mudah dipahami cara pemakaiannya. Namun ketika melihat diagram yang tadi saya sampaikan, 80% sekian itu mereka cukup memahami alat ini digunakan seperti apa. Selanjutnya ada prioritas kebutuhan model Kano. Di sini ada 4 kolom. Yang pertama ada filter produk, kedua kategori Kano, ketiga evidence atau alasan dari data pengguna, dan keempat ada implikasi desain. Yang pertama ada filter produk, yaitu cutter terintegrasi. Yang kedua ada kategori Kano, yaitu must be. Yang ketiga ada evidence, yaitu banyak pengguna menyebut selalu memakai cutter atau gunting dan terganggu saat alat terpisah. Yang keempat ada implikasi desain, yaitu cutter harus tajam, aman, mudah diganti, dan ada pelindung. Selanjutnya ada fitur produk, label stiker roller, dan kategori Kano, yaitu performance 0 dan aktif A. Dan ketiga ada advance, banyak masalah label, kusut, dan tidak rapi. Fitur ini dihargai tinggi. Dan ketiga ada implikasi desain, yaitu roller harus bisa berbagi ukuran label anti pacet. Yang keempat itu fitur produk 3-in-1, dan kedua kategori Kano, yaitu aktif A, dan ketiga ada advance, disebut berulang sebagai keuntungan utama, hemat waktu dan alat. Yang keempat ada implikasi desain, yaitu nilai jual utama, yaitu alat sesuai dengan 3 fungsi. Yang keempat yaitu terakhir ada keamanan, cutter, dan alat. Kategori Kano yaitu performance 0, dan advance banyak user mengeluh capek saat packing lama. Yang terakhir ada implikasi desain, yaitu pegangan nyaman, ringan, dan stabil. Selanjutnya masuk pembahasan host of quality atau HOQ. Pengertiannya itu yang pertama itu untuk membantu tim desain dan produksi agar produk yang dibuat benar-benar sesuai dengan harapan pelanggan. Juga HOQ ini juga digunakan untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam spesifikasi teknis produk. Selanjutnya bentuknya itu menyerupai rumah karena terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama itu kebutuhan pelanggan atau customer requirement, yang kedua ada aspek teknis atau technical requirements, yang ketiga ada hubungan antara keduanya, relationship metric, yang keempat ada penilaian terhadap kompetitor, dan yang terakhir hasil akhirnya untuk menentukan prioritas pengembangan produk berdasarkan
apa yang paling penting bagi pelanggan itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam detail-detail HOKI. HOKI membantu menentukan fokus pengembangan produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Dari hasil HOKI yang telah kita buat, prioritas utamanya yaitu perkembangan ada beberapa. Yang pertama ada desain ergonomis dan ringan. Lalu yang kedua ada keamanan alat dan cutter. Lalu yang ketiga yang terakhir ada fleksibilitas menggunakan staples 3 arah. Dengan memperkuat aspek teknik yang baru saya sebutkan, produk dapat bersaing lebih baik dengan kompetitor dan meningkatkan tingkat kepuasan. Nah, di gambar di atas yaitu pada kolom yang tengah itu maksudnya kebutuhan operator. Lalu di sebelah kanannya yaitu maksudnya ada beberapa simbol, ada 3 simbol. Yang pertama yaitu simbol bulat tebal yang artinya hubungan operator antara operator dengan responden. Nah, kalau untuk lingkaran dengan tidak tebal yaitu artinya hubungan antara operator dengan responden itu tidak terlalu kuat. Untuk segitiga ke bawah itu artinya tidak memiliki hubungan yang kuat. Lalu ya gambar yang kedua yang ke bawahnya yaitu maksudnya skala kompetitor antara produk kami dengan para kompetitor. Oke, baik. Demikianlah presentasi yang kami tampilkan. Untuk penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada 51 responden. Juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah inovasi dan perancangan produk, Bapak Budian Mariadi STMT, yang dimana beliau telah memberikan ruang serta kesempatan untuk kami melakukan presentasi dalam agenda ujian tengah semester pada semester 5 kali ini. Demikian saya tutup. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.